Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kabarnya baik-baik ya. Selalu mudah segalanya ya. Dan selalu mudah bersyukur ya tentunya ya. Saudara, ini di dalam rumah ya. Kita biasa untuk ngobrol-ngobrol ya, membahas ya, mengupas ya, memerdar ya dan sebagainya ya. Ini tentang dasarnya puasa ya. Ada dua hal ini yang saya sampaikan di sini ya, dasarnya puasa. Karena puasa ini uniknya ya, kelebihannya ya puasa ini dilakukan tidak hanya kita saja ya, agama lain ya, kepercayaan ya, aliran ya, lelaku. Orang-orang lelaku itu juga puasa, spiritual, paranormal ya, terus banyak lah ya, semua pada menggunakan puasa. Semua puasanya kan berbeda-beda ya, caranya kan berbeda-beda, tapi intinya kan puasa. Nah, puasa yang pernah saya sampaikan, puasa itu kan mengendalikan nafsu, mengikatnya ya, supaya nafsu itu tidak berkembang besar. Kalau sudah besar, karena nafsu itu energi yang luar biasa ya, dia akan membawa manusia ya. Nafsu kan kepinginan ya, senang ya, keduniawian membawanya. Tapi kalau sudah diikat ya, bukan berarti nafsu itu nggak ada. Nafsu itu kecil gitu loh, dan tidak liar, tidak tumbuh cepat gede terus itu bisa menguasai kita. Nah, tapi auranya ini ya kan, nafsu ini tetap bekerja tapi yang kecil-kecil gitu ya, sesuai dengan ketentuannya. Jadi ya untuk berpikir kita, untuk kita makan, bekerja, ini kan harus ada dorongan dari nafsu, energi itu untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang normal lah. Tapi bahayanya nafsu di situ. Nah, ini saya jelaskan dua hal tadi ya. Satu ya, bisa sakti orang itu. Nah, kenapa kok bisa sakti? Ya, coba ini kita lihat ya orang berpuasa ya. Kita bahas orang bertapa ya. Orang bertapa itu, tapi bertapa itu punya niat ya, tergantung niatnya, tergantung keinginannya. Dari awalnya ini keinginannya apa? Keinginannya nafsu loh ya. Keinginannya apa? Kalau ingin sakti, kepingin sakti dan sebagainya ya. Satu ya, saudara ingat ya, saya tekankan di sini. Ini berangkatnya dari keinginan, dari nafsu berarti kan. Nah, begitu dia bertapa di hutan, di alas ya, gua dan sebagainya. Nafsu ini otomatis dia akan terikat dengan sendirinya. Dia akan terkendali dengan sendirinya. Karena apa? Jenenge hutan ya, alas, gua itu kan nggak ono opo-opo ya, nggak ono yang merangsang keinginan ini tumbuh, nafsu itu tumbuh. Kepinginan itu nggak iso, nggak mungkin. Menurut supermarket nggak ada ya kan, toko nggak ada, pedagang-pedagang nggak ada. Otomatis nafsu ini tidak terpenuhi, uripe, panganan nih, sumber pemicunya nggak ada di sini, otomatis terkendali, otomatis terikat dengan sendirinya. Terus berlama-lama itu semakin terikat, ini nggak bisa apa-apa. Nafsu ini mengecil otomatis. Nah, nafsu yang mengecil ini dia membuka hati orang yang bertapa itu, hatinya ini buka belak. Lah tahu sendirilah, hati ini adalah isini. Nah, isinya hati itu ya banyak sekali. Yang saya sampaikan ya, isinya hati itu karunia toh. Ya sabar, ikhlas ya, yakin, iman, ya cinta, kasih, itu kan ngisi loh, isi nih hati. Nah, itu pada keluar. Nah, karena itu bukan benda yang tidak bisa dipegang, dilihat, ini gaib. Ini namanya gaib, jenenge gaib ya. Gaib itu ya kekuatan dahsyat luar biasa, tidak pernah ada jarak.
sayang itu kalau sudah main, ya itu dimanapun yang kita sayangi itu nyambung, ya karena sifatnya imaterial. Telepon itu loh, Kalimantan, Amerika ya langsung. Nah, otomatis gaib yang di dalam hati ini pada bebas, ya pada muncul ya, podolik yobo. Nah aksinya ini, keluarnya ini, otomatis ya nanggoni gaib-gaib di sekitar situ, ya alas iku, iku, ya kan. Ya otomatis dia berhubungan di situ. Gaib atau gaib kan otomatis ya. Ya akhirnya jadi kekancan, jadi bolong awal-awalnya ya. Terus karena tergantung tapanya ya, kalau popon itu suwi ya semakin kok ini terus menerus yang sing beraksi ya, sing memainkan ya. Jangan gaib menungso itu lebih kuat, lebih hebat, lebih dasar dari makhluk-makhluk gaib yang lain. Itu memang dudukannya manusia ya. Nah, ketika semakin lama semakin kuat, semakin luar biasa, makhluk gaib di sekitar situ itu kalah gitu loh, kalah kuat ya, kalah hebat dan sebagainya. Akhirnya bisa ditundukkan ya, bisa diperintah, bisa diajak ya, bisa dikendalikan. Nah, orang bertapa itu di situ akhirnya sakti, dia bisa membawa yang makhluk gaib yang lain karena kekuatannya gaibnya manusia itu. Nah, ketika kembali ke kehidupan semula, kehidupan umum ya, nah itu nafsu itu dia akan berkembang lagi, dia akan mendominasi manusia lagi. Lah manusia yang didominasi itu adalah manusia yang sudah terbentuk kesaktiannya. Lah akhirnya sakti ini nggak nang dindi ya kanggo nafsu limane, kanggo sepak terjang lagi. Kalau memang tujuannya itu dari keinginan, dari kepingin sakti, jadi berangkatnya memang dari nafsu. Tapi terbentuknya pengondisian terikatnya nafsu tadi ini, ya akhirnya kepuasa tadi ya, terkendalinya nafsu ini kan karena memang tempatnya di alas, nggak apa-apa. Akhirnya kok tadi yang saya sampaikan tadi, akhirnya orang ini sakti. Nah sakti ini tahu sendirilah, banyak orang sakti akhirnya juga menggunakan saktinya untuk sepak terjang, mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya saja ya, tapi merajalelahnya itu. Nah kita akhirnya bisa melihat sendiri, tahu sendirilah. Tapi yang kedua ini berbeda. Yang kedua ini dengan tujuan kita untuk mendekat kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, dengan mengondisikan puasa kita ya, mengikat nafsu ya kan, mengendalikan nafsu ini yang kita kondisikan ya, selalu berpuasa ya, sering berpuasa ya, bahkan kita kondisikan lah ya, selalu puasa lah ya. Nah itu memang akhirnya sama, seluruh batin ini, seluruh hati ini akan dipenuhi oleh gaib-gaib kita ya, keikhlas, sabar, iman itu podo bebas ya, dia memiliki ruangan, memiliki hati ini bebas ya, dia muncul ya, karena nafsu tadi yang mengecil tidak mencengkram lagi, tidak mampu untuk menghalang-halangi, menjadi menutupi ya. Yang namanya iman, ikhlas, sabar ini kan gak ada bentuknya, gak ada bentuknya, gak pernah bisa dipegang, dilihat ya. Nah itu kan gaib namanya. Nah gaib ini otomatis keluar langsung, langsung keluar ke maha gaib, ke sumbernya, keluar ke Allah. Akhirnya dia dekat, namanya keluar, dia akan langsung menyatu dengan Allah. Keluarnya ke Allah kan menyatu dengan Allah. Nah, otomatis kan dia bersama Allah, otomatis bersama Allah. Nah ketika dia bersama Allah, tahu sendiri Allah itu maha besar ya, otomatis pengaruhnya hanya itu. Jadi jiwa manusia yang dekat dengan Allah ini otomatis dia yang dirasakan kuasanya, kebesarannya, keagungannya ya, kemurahannya, cintanya dan segala macam ya, karena dekat, apalagi Tuhan ya yang besar tadi itu kan mempengaruhi
Wakil isi ini dalam dirinya ya energi kuasanya, kebesarannya, keagungannya, ya kesaktiannya dan segalanya. Jadi itu yang membawa diri manusia, membawa jiwa itu. Matanya sudah dipengaruhi, diusir oleh energi semua kemaan tadi. Akhirnya melihat, mata ini selalu melihat kuasanya, pendengaran ini selalu mendengar kuasanya, keagungannya dan sebagainya. Hatinya juga selalu memahami itu semua. Nah, itu nggak bisa diudah-udah, di dalam apapun nggak bisa. Menyatunya ini karena dekatnya ini, karena bersamanya ini, otomatis yang dekat itu Tuhan, ya Tuhan yang mempengaruhi, ya, yang memasuki, yang menempati jiwa manusia, menempati hati manusia itu. Nah, itulah ya kan orang yang berpuasa dengan tujuan ya demi untuk Allah, ya demi Allah. Otomatis untuk dirinya ini otomatis ya korek ya. Ini sesuatu yang taruh lampu. Ya, saya dekatkan lampu bersama lampu, otomatis bercahaya. Nah, orang yang dekat pada Allah ini, bersama Allah ini, gak usah ilmu lah, pasti berilmu. Gak usah minta petunjuk lah, pasti dia penuh oleh petunjuk. Nah, inilah kehebatannya orang, ya dasarnya orang yang dekat dengan Allah. Makanya Allah selalu memerintahkan untuk selalu mendekatinya. Ya, nah ini sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Disitulah begitu dia kembali kepada kehidupan semula, ibaratnya kalau kita gambarkan perjalanan ya, ibaratnya berpindahnya tempat gitu. Ya sebenarnya nggak berpindahnya tempat, ini permainan jiwa, permainan hati ya. Ya kayak HP itu loh, HP itu kan hardware-nya, HP-nya itu nggak pernah berpindah, yang berpindah itu kan permainan aplikasinya. Ya sama dengan diri kita, permainan hati itu aplikasi, itu semua file-file itu luar biasa. Ya, di situ setelah dia kembali kepada kehidupan semula, karena nafsu ini, karena dia dekat dengan Allah, dirinya sudah jiwanya ikhlas, sabar, iman, yakin tadi sudah menghantarkan kepada Allah dan bersama Allah. Nah, karena Allah besar luar biasa, kegaiban ini tidak ada yang bisa mengendalikan, ya, yang bisa menghalang-halangi. Dengan jiwa manusia yang dekat tadi sudah diisi, dipenuhi, ya, dikuasai, ya. Nah, ini kembali ke dunia kehidupan semula, kehidupan umumnya ya dia tetap dalam ya kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Penglihatannya ya sudah dipenuhi oleh kuasanya Allah sampai melihat kuasanya Allah, ya kan? Begitu pendengaran, begitu hatinya, jiwanya, ya seluruh lahir maupun batinnya ini selalu, ya kan? Tidak dilepas oleh Allah. Ya tidaknya bukan dilepas ya, memang sudah diisi. Sudah diisi. Inilah tujuan hidup manusia sebenarnya di situ, saudara-saudara, ya. Tapi kalau yang tadi kayak ingin sakti, ya kan, dikuasai kembali oleh nafsunya, berbeda. Jadi dua tujuan yang berbeda tapi sama. Yang satu bisa sakti mudroguno, mudah sebenarnya sakti itu. Caranya seperti itu, kondisikan berpuasa. Nanti ilmunya di alam itu kita dapat, kesaktian itu luar biasa. Nah, yang lain ini itulah yang menjadi tujuan kita, dikuasai Allah. Akhirnya nafsu boleh lihat di alam dunia ini, boleh, tapi kalah nanti, ya kan, akan dikendalikan oleh kekuasaan Allah, kehendak Allah segala macam. Itu saudara, dasarnya puasa, dua hal yang terdasar dalam puasa itu yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.